Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Ghulam Marsuk Nur LN. Saya mahasiswa Universitas Negeri Surabaya pada jurusan Pendidikan Teknologi Informasi dengan NIM 230509741165. Oke, pada video kali ini kita akan tetap akan belajar pada mata kuliah jaringan komputer. Tentu juga kita akan menggunakan Cisco Pocket Tracer sebagai simulasinya. Oke, materi kali ini kita akan masuk dalam materi OSPF. OSPF yaitu sebuah protokol jaringan untuk routing dinamis, di mana pada protokol ini ia mencari seperti rute terdekat atau rute tercepat yang terbaik menurut OSPF-nya. Pada materi kali ini kita akan mengerjakan sebuah project, di mana project ini melalui sebuah studi kasus, yaitu Anda diminta untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah jaringan komputer menggunakan Cisco Pocket Tracer. Jaringan yang dibuat harus menerapkan VLAN atau segmentasi jaringan dan routing dinamis menggunakan OSPF untuk optimasi trafik jaringan. Selain itu, Anda juga harus melakukan analisis performa jaringan sebelum dan sesudah optimasi menggunakan fitur simulasi traffic. Untuk petunjuk dan instruksinya, berikut adalah spesifikasinya untuk topologi jaringannya, yaitu switch sebanyak 3, kemudian router sebanyak 2, dan yang terakhir yaitu 4 PC, 2 di setiap VLAN yang berbeda. Untuk konfigurasi VLAN-nya yaitu VLAN yang pertama dengan number 10, VLAN 10 dengan nama divisi IT. Kemudian yang kedua, ini mungkin salah, ini kita ganti 20, VLAN 20 untuk divisi keuangan. Kemudian gunakan router on a stick atau switch layer 3, yaitu bisa disebut juga switch manageable untuk berkomunikasi antar VLAN. Kemudian implementasikan routing dinamis menggunakan OSPF antara router. Untuk peraturan IP di sini menggunakan subnet 192.168.2.0, subnet 24. Kemudian untuk device di VLAN 10 kita menggunakan IP 192.168.12.10 sampai titik 100. Berhubung kita hanya menggunakan 2 PC untuk satu VLAN-nya, maka kita akan menggunakan 12.10 dan juga 12.100. Kemudian untuk VLAN 20 kita menggunakan IP 192.168.2.110 dan juga titik 2.200. Sementara itu untuk gateway-nya kita menggunakan 192.168.2.1. Kemudian uji dan analisis trafik jaringan menggunakan perangkat yang sudah tersedia, yaitu menguji konektivitasnya antar perangkat. Oke, kita akan masuk ke simulasinya menggunakan Cisco Pocket Tracer. Saya sudah sempat mengerjakan tadi, kita tinggal konfigurasi lagi. Di sini menggunakan 4 PC, kemudian 3 switch dan juga 2 router. Untuk PC di VLAN 10 ini, kita menggunakan IP yang sudah ditentukan tadi dengan gateway 12.1 untuk VLAN 10. Sementara itu untuk VLAN 20 kita menggunakan gateway 2.1. Oke, untuk konfigurasi VLAN sama seperti sebelumnya, kita membuat VLAN dulu di sini dengan VLAN number dan juga VLAN name. Kemudian kita klik add, maka akan muncul VLAN-nya yang sudah kita buat tadi.
kemudian masuk ke dalam flash Ethernet 0/1, di mana itu adalah PC 0, kita akan ganti VLAN number-nya menjadi VLAN 10. Dan juga untuk PC satunya, kita juga mengganti ke VLAN 10 juga. Begitupun untuk VLAN 20 ya, konfigurasinya juga sama. Kita membuat VLAN terlebih dahulu dengan number dan juga name, maka akan terpilih sudah ditambahkan VLAN 20 untuk finance. Ini juga sama, kita pilih VLAN 20-nya finance. Begitupun untuk PC yang kedua, kita ganti juga akses, kita setting akses. Kalau sudah, kita masuk ke switch yang di tengah ini, yaitu core switch. Core switch ini fungsinya untuk menyambungkan dua router ini dan juga dua VLAN ini yang sudah kita konfigurasikan tadi. Berikut adalah konfigurasinya. Yang pertama, kita cek kabelnya dulu, menyambung ke port mana. Flash Ethernet 0/3, Flash Ethernet 0/4, 0/1, dan juga 0/2. Oke, untuk 0/1 kita tambahkan dulu ya VLAN-nya. Karena switch yang di tengah ini sebagai core switch, maka kita akan menambahkan kedua VLAN-nya, yaitu VLAN 10 dan juga VLAN 20 terlebih dahulu. Kalau sudah, kita masuk ke VLAN Flash Ethernet 0/1. Teman-teman nggak usah mengganti VLAN number-nya untuk diprioritaskan ke mana. Teman-teman cukup ganti untuk ke terang. Kita ganti semua ke terang karena agar semuanya dapat terhubung ya. Mengingat ini adalah sebagai core switch untuk perantara ibaratnya. Maka kita ubah ke terang. Kalau kita ganti ke terang, maka secara otomatis akan terpilih semua. Oke, kalau sudah, kita masuk ke router 0. Router 0 kita menggunakan IP ini 10.0.0.1. Kemudian untuk router 1 kita menggunakan IP 10.0.0.2. Nah, untuk gateway yang kita gunakan yaitu default gateway 12.1. Oke, kemudian kita langsung saja cek OSPF-nya. Yang kita lihat hasilnya kita menggunakan prompt ini, show IP OSPF neighbor dengan tetangga yang sudah terdeteksi yaitu 10.2.2.0, di mana itu adalah IP dari router 1 sudah terdeteksi menggunakan OSPF. Kita juga akan mengecek dari router 0 dengan prompt show IP OSPF. Nah, yang terdeteksi adalah gateway dari kedua VLAN tadi yang sudah kita konfigurasikan dengan prompt
show IP root OSPF. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya kedua router ini fungsinya berbeda. Router 0 untuk mengecek IP dari device tetangga, yaitu router 1 untuk OSPF-nya. Sementara router 1 untuk konfigurasi device kedua VLAN ini. Oke, selanjutnya kita akan cek konektivitas dengan mode simulation. Kita menggunakan simbol PDU. Coba kita dari PC 0 ke PC 2. Kita lihat nanti rutenya dia akan memilih ke rute tercepat atau tidak. Oke, sudah berhasil. Kita coba dari VLAN 20, PC dari VLAN 20. Apakah rutenya juga sama, mencari yang tercepat? Oke, keduanya juga berhasil. Ia melewati rute tercepat, yaitu router 0 ini. Nah, untuk mengetahui parameter tercepat, itu dapat dilihat dari IP-nya, teman-teman. Untuk router ini menggunakan IP 0/1, sementara untuk ini yaitu 0/2. Seperti itu, teman-teman, kita sudah berhasil eh, membuat topologi jaringan dengan menggunakan protokol OSPF routing dinamis tadi. Dan juga kita sudah mencoba cek konektivitas dengan mode simulasi dengan pengiriman paket. Kita juga sudah menentukan rute tercepatnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.